Ya. Asalnya tidak saling mengenal, tapi satu hobi. Sok pendak di mana? Pendak di lapang futsal. Ya, jadi ukhuwah futsaliyah. Ya. Satu terkenal ngan satu hobi naon? Mancing. Pendak wae di pamancingan. Jadi ukhuwah jujuriyah. Terkenal asal nama, gitunya. Ngan sok pendak di lapang badminton. Panginten nah kada disebut ukhuwah raketiah panginten mah. Bawa-bawa. Tah biasa gitu, Bu. Ya. Nah, apalagi ketika kita dipertemukan pada hal yang samanya itu pada apa? Pada ibadah. Ya, pada ibadah. Terkenal asal nama. Ya, ngan sok tepang wae di masjid. Asa dulur. Salembur. Tapi nu ieu masuk pendak di masjid, nu ieu mah tara pendak di masjid. Cing, kadang-kadang ada ikatan batin teh beda. Kenapa? Karena dipersatukan. Nah, apalagi ketika dipersatukannya itu tadi oleh kebaikan. Nah, Ramadan itu mempersatukan kita. Ujug-ujug we sasih Ramadan teh anu nuju nyaba hoyong uwi heula. Hoyong naon? Hoyong buka dina dinten kahiji sareng sepuh. Hoyong ngariung sareng kulawargi di dinten kahiji. Ya. Ujug-ujug dulur anu tebih teu tiasa uwi, tos lami teu nelpon. Kapungkur mah nuju teu acan aya telepon, teu acan aya WA, teu acan aya SMS, nyuratan. Bade naon? Bade Ramadan. Ya. Jadi Ramadan itu menyadarkan kita bukan kepada diri kita dengan Allah saja, tetapi juga menyadarkan kita bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan sesama kita. Dan ini adalah bagian dari ketakwaan. Margi ketakwaan itu bukan hanya bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Allah, tetapi bagaimana juga kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan, yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, kita masih dimudahkan untuk terus berada di jalan ketaatan kepadanya. Salah satunya dimudahkannya kita melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju majelis ini, yakni majelis ilmu, yang mana tentunya kita niatkan untuk menambah ilmu, meningkatkan iman, dan memaksimalkan amal soleh di kehidupan kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap luangnya waktu yang kita lakukan pada saat ini dinilai sebagai ibadah dan tentunya mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan akan memudahkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian Ahad pagi hari ini edisi tanggal 25 Februari 2024, insyaallah kita akan belajar bersama Al-Ustadz Dr. Haris Muslim, yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Insyaallah tema yang akan dibawakan pada kajian ini terkait dengan mempertautkan hati di bulan suci, yang mana tentunya ini berkaitan dengan bulan Ramadan yang akan datang, yang tinggal menghitung hari, kurang lebih 15 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu mudah-mudahan dari kajian ini dapat menambah motivasi bagi kita dan tentunya menjadi persiapan untuk kita menyambut bulan yang suci ini. Maka dari itu ikhwatul iman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum itu bapak-bapak mohon maju satu saf lagi, silakan.
Mangga Pak, maju yang sebelah selatan. Baik, kajian kita mulai. Pada Al-Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ihwatu iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat yang begitu besar. Hadirin ihwatu iman, sebagaimana tadi disampaikan bahwa sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu kedatangannya. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah kita yang datang ke bulan Ramadan atau bulan Ramadan yang datang kepada kita? Ya, apakah kita yang datang ke bulan Ramadan disambut ku Ramadan, atau kita yang kedatangan tamu bulan Ramadan? Sesungguhnya dua-duanya sama saja. Ya, kita yang datang ke Ramadan boleh, Ramadan yang datang kepada kita juga boleh, Pak Bu. Cuman biasanya beda mensikapi. Cing pami urang namu, sarang urang katamuan, repot mana? Ya, repot mana? Repot katamuannya. Kedah nyambut, kedah nyiapkeun. Maka demikian juga kita menyambut Ramadan. Maka sikapilah kita yang menyambut, bukan kita yang disambut oleh Ramadan. Sebab kalau kita yang disambut oleh Ramadan, nanti kita biasa-biasa saja. Ya, nanti kita biasa-biasa saja, keun we da kumaha tuan rumah we, tuan rumah nu hese mah, tuan rumah nu urang mah se mah ngahesekeun anu boga imah gitu ya. Keun we tuan rumah anu repot mah, urang mah nyantai we. Justru kitalah yang menyambut kedatangan Ramadan. Makanya di dalam hadis Nabi ketika datang Ramadan itu mengumumkan kepada para sahabat, ya, qad ja'akum Ramadhanu. Pengumumannya seperti itu. Jadi Nabi mengatakan qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun iftaradallahu siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurima. Kata Nabi, qad ja'akum, pakai kalimat atau pakai adat qad, ya, huruf qad, sungguh telah datang. Jadi pengumuman ada penguatan. Biasanya sesuatu yang diumumkan butuh apa? Butuh perhatian. Kalau tidak butuh perhatian tidak usah diumumkan. Anak-anak lagi ribut di kelas, kemudian Ustadz datang, guru datang, kata KM-nya, Pak Guru datang, Pak Guru datang. Eta teh naon? Jarempe. Ya. Mustami nuju ribut, ngantosan Ustadz. Ya, Ustadzna sumping, saur MC teh, ibu-ibu, bapak-bapak, Ustadzna sumping, rep jarempe. Ya. Ngantosan tamu agung, bade sumping saha? Bade sumping presiden. Ngantosana teh lami. Ya. Ternyata
pas begitu datang, kita disuruh sebentar lagi datang. Siap-siap naon, masang HP. Pamisumping pada dipoto. Ini adalah bagaimana ketika kita menyambut sesuatu yang memang butuh perhatian. Maka Rasul mengumumkan kepada sahabat agar para sahabat memberikan perhatian terhadap yang diumumkan. Apa yang diumumkan? Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan yang datang kepada kalian. Makanya kalau sekarang banyak pengajian, banyak acara menyambut Ramadan, tarhib Ramadan, mapag Ramadan segala rupana. Termasuk mapag Ramadan teh naon Pak Bu? Munggah. Ya. Jadi memang betul Ramadan ini perlu dan harus kita persiapkan Pak Bu. Persiapkan apanya? Persiapkan untuk mengisi bulan Ramadan seperti Rasul sebutkan. Rasul sebutkan di bulan Ramadan itu Allah wajibkan saumnya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, ada malam Lailatul Qadar, dan man hurima khairuha, barang siapa yang tidak kebagian, terhalangi, tertutupi dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, faqad hurima, sungguh telah tertutup, sungguh telah diharamkan, sungguh telah rugi. Inilah kenapa kita harus menyambut dan bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Tos Ustad abdi ge cenah nyambut Ramadan teh, saur ibu-ibu teh. Naon? Da abdi mah acu kanggo lebaran teh tos dijahit ti ayeuna. Sareuri rumasa. Nah, margi upami atos caket ka lebaran pinuh tukang jahit nanti. Kulantaran gitu kedah ti ayeuna ceudanya. Pak Bu mangga teu dilarang. Mung ulah dugikeun ka urang teh biasana persiapan Ramadan teh kahiji eta acukna. Kadua naon Pak Bu? Bade saum tinggal. Harga-harga naik. Harga tuangan utamina mah. Ayeuna beas nu naik teh. Nya, sanes beas hungkul teh. Sareng endogna, sareng gulana, sareng cabena, sareng sagala rupina naik. Nah, biasana barang-barang naik teh karena permintaanana seueur. Janten bade bulan Ramadan teh Pak Bu urang mah kahiji ayeuna yeuh nyambut Ramadan teh ngalisting jadwal botram munggah. Nya. Engke pas sasih Ramadan lebat ngalisting deui naon? Jadwal buka bersama. Engke pas lebaran ngalisting deui naon? Jadwal halal bihalal. Silaturahmi urang mah tara halal bihalal. Silaturahmi naon? Botram deui wae. Nu aya dina pikiran urang mah ngandahareun we hungkul. Ya. Pak Bu, eta sadayana itu semua tidak dilarang. Tapi jangan sampai melupakan inti dan esensi dari Ramadan itu sendiri. Apa itu? Khairuha. Kebaikan di bulan Ramadan. Makanya kita biasa menyambut bulan Ramadan. Nyambut bulan Ramadan banyak fenomenanya. Ya. Masjid dibersihan. Karpet tara diseusuh, diangkat diseusuh. Gitunya. Ramat-ramat di masjid dibersihan. Bumi dibersihan naon bade kasumpingan tamu bulan Ramadan. Pak Bu leres tapi kade masjid bersih mah sanes di Ramadan hungkul. Tapi di luar Ramadan oge kedah bersih. Alhamdulillah di Masjid Abu Bakar mah bersih wae. Gitunya. Nah, aya oge hiji deui fenomena. Ya, satu lagi fenomena yang sering kita saksikan di bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan dan nanti menjelang lebaran. Naon? Sok saling memaafkan, ya, saling minta maaf. Jadi sok aya fenomena di bulan Ramadan menjelang Ramadan teh ujug-ujug urang teh jol hoyong nyuhunkeun hampura ka batur. Kengeng henteu Ustad? Kengeng. Tapi kade ulah dianggap pami bade Ramadan kedah minta hampura. Pami bade lebaran engke kedah minta hampura. Sabab naon? Engke urang lamun boga dosa ka batur ngadagoan, engke we deuk puasa minta hampurana. Engke we brek lebaran minta hampurana. Nah, atuh kabaham kaburu maot. Nya can dihampura. Nah, Pak Bu, memang eta
ada hadis yang sering disampaikan. Katanya begini, kalau menjelang Ramadan, atau Nabi pernah mengatakan, Allah tidak akan melihat, Allah akan mengacuhkan saumnya orang-orang yang tidak minta maaf kepada orang tuanya. Suami istri tidak saling memaafkan dan tidak minta maaf kepada tetangganya dan saudaranya. Pami teks sana sapertos kitu simkuring can mendakan. Beli anu mendakan mangga. Tapi ayat teks hadis ti Nabi sapertos kieu. Saur Nabi, raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang, pami rajul teh lalaki, tapi di dieu mah sanes kanggo lalaki hunggul kanggo sadayana. Sungguh celaka seseorang kahiji aja. Dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Disebutkan namaku padanya, falam yusolli alayya. Kemudian dia tidak solawat kepadaku. Jadi upami disebutkan Nabi Muhammad, minimal orang nyebatkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, pami jalmi henteu nyebatkeun sallallahu wasallam nalika nyebatkeun Muhammad, nu dimaksud Nabi Muhammad kajabi Muhammad sanes. Ya. Maka saur Nabi din hadis sanes eta teh jalmi pang bakhil-bakhilna. Anu kadua saha nu rugi teh, anu cilaka teh. Ya. Yang celaka itu adalah orang yang laqiya abawahu kabiraini walam yudkhilahul jannah. Adraka abawahu kabiraini walam yudkhilahul jannah. Mendapatkan kedua orang tuanya kabiraini dalam keadaan sudah tua, sudah renta. Walam yudkhilahul jannah, tetapi kondisi itu tidak membuatnya masuk surga. Jadi pami urang mendakan kene, sasarengan kene sarang sepuh urang pasti teu sepuh, urangna kitu sepuh. Nya, pasti nah cenah datos kolot sepuh abdi mah urang geus kolot ayeuna mah atunya. Nah, dan biasanya kan orang tua butuh apa? Butuh perhatian. Lalu tidak menjadikannya masuk surga. Artinya apa? Orang tuanya butuh perhatian, tidak dia perhatikan. Dan yang ketiga, orang yang celaka itu kata Nabi adalah orang yang dakhala alaihi Ramadan. Bukan dakhala ala Ramadan, bukan. Tetapi dakhala alaihi Ramadanu. Ramadan masuk kepadanya. Datang kepadanya. Fansalaho. Kemudian Ramadannya itu berlalu. Walam yughfar lahu. Dan dia tidak mendapatkan maghfirah. Dan dia tidak mendapatkan ampunan. Ieu mah hadisna sahih. Jadi kalau ada orang datang Ramadan, kemudian Ramadan pergi, anger we gitu. Tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu sungguh kata Allah sudah celaka. Hadirin waktu iman, salah satu syarat mendapatkan ampunan dari Allah itu adalah kita juga harus mendapatkan maaf dari sesama. Sebab kalau dosa kepada Allah kita tinggal istighfar. Tetapi kalau dosa kepada sesama harus minta ampunan dulu, harus minta maaf dulu. Makanya salah resena Pak Bu, teu aya syariat. Lebaran bade Ramadan kedah maaf-maafan teu aya. Komo lebaran. Nya, di urang mah lebaran teh jadi saredih. Di Arab mah lebaran teh barungah. Jadi kalau ketemu itu saling mengucapkan selamat karena momentum kebahagiaan. Tetapi di kita itu menjadi kesedihan. Teu naon pek we da kadang-kadang bunga sareng sedih teh ipis eta teh. Sabab nalika urang bunga kadang emut kana kasedih, emut kasepuh tos teu aya misalkeun teh. Emut kana dosa, emut kawargi anu tebih. Itu kan hanya hal yang wajar, hal yang manusiawi. Intinya apa? Intinya apakah itu membawa magfirah buat kita atau tidak? Ya. Jadi Pak Bu pami muka hadis, ya, pami lebaran, ucapanana naon? Taqabbalallahu minna wa minkum. Teu aya pami lebaran cenah kudu minta maaf teu aya. Ngan aya hadis nyebatkeun rugi pami urang henteu kengeng magfirah, teu kengeng ampunan ti Allah Subhanahu wa taala.
Tangtosna ampunan Allah ieu teh patali sareng naon? Sareng dosa-dosa urang oge ka papada jalma. Nah, mung ieu sakali deui Pak Bu. Ulah ku urang dianggap ieu teh kewajiban sataun sakali upami bade Ramadan sareng bade lebaran. Bahkan hadisna sahih. Hadisna sahih. Saur hadis eta turfa'u amalu kulli ummati kulli jum'atin marrataini yaumal isnain wa yaumal khamis. Jadi amal urang teh itu diangkat ku Allah, disetorkeun catatan amal ku urang teh ka Allah teh setiap Jumat teh setiap minggu. 2 kali. Dinten naon? Dinten Senin sareng dinten Kamis. Ya. Maka ku Allah dihampura sadaya dosa umat kaula. Saur Allah kajabi cenah saha jalma anu bainahu wa baina akhihi syahna, kajabi jalma anu ngagaduhan perselisihan papaseaan sareng saha sareng dulurna ku Allah diantep. Ternyata sanes Ramadan sakali Pak Bu, sasenin Kemis nya hartosna naon? Upami urang gaduh dosa ka batur enggal nyuhunkeun hapunten. Enggal marihan ka dina hadis disebatkeun. Nyambung sarasna mah. Nyambung sareng hadis anu nyebatkeun la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salasi layalin. Teu halal pikeun saurang muslim mumusuhan sareng muslim sejenna leuwih ti 3 poe. Ya, tidak halal seorang muslim bertengkar dengan muslim lain lebih dari 3 hari. Senin, Selasa, Rebo, Kamis tuh. Kenapa? Keburu diangkat amalnya. Ketika amal diangkat, kita masih bermusuhan ku Allah, diantep. Tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadisnya sahih. Ya. Nah, makanya kenapa di antara hikmah disunnahkannya saum hari Senin dan Kemis itu adalah agar ketika pahala kita atau catatan amal kita disetorkan, itu kita di dalam keadaan saum. Itu adalah salah satu hikmah kenapa disunnahkan saum hari Senin dan Kamis, sebab di hari Senin dan Kamis itu adalah hari catatan amal disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Bu, makanya fenomena saling memaafkan menjelang Ramadan itu di satu sisi memang tidak ada syariat khusus, tetapi ini adalah satu fenomena umum, dan kalau kita kaitkan dengan syariat umum, makanya upami dikaitkeun sareng syariat umum teu aya masalah. Tapi upami ku urang dikhususkeun ieu teh bermaaf-maafan karena menjelang Ramadan, ieu salah. Nya engke tadi teh. Nah, cuman saya mengambil satu hikmah. Kesadaran ini sungguh mahal. Jadi kalau kita menjelang Ramadan kemudian sadar atas kesalahan sendiri, sadar atas dosa-dosa kita kepada Allah, sadar atas dosa-dosa kita kepada sesama, itu adalah hal yang mahal. Sabab naon? Ngaku salah teh hese. Biasana jelema mah lamun milampah salah itu biasanya mencari berbagai alasan untuk membenarkannya. Siga pendukung pilpres anu dipilih teh boga salah da dibela bebeakan nya, anu ieu ngabela dicare kuno ieu, pilihan ente mah kieu dibela, diserang deui ku ieu dibela deui gitu ya. Maka biasanya kita itu jangankan kesalahan kita, kesalahan orang lain yang kita suka kepadanya kita bela. Maka pami urang gaduh karumasa ya, sadar diri akan dosa-dosa itu adalah sesuatu yang mahal, dan itu adalah pintu untuk apa? Untuk masuk kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan itu sejatinya kita pelihara bukan menjelang Ramadan saja, tetapi setidaknya kalau bulan Ramadan menyadarkan kita untuk kembali membersihkan hati, membenahi hati, itu adalah satu modal yang luar biasa, karena itulah pintu menuju kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apalagi kita nih ya, menjelang Ramadan ini
Belum lama baru selesai pemilihan umum. Pemilihan umum teh nu hajatna mah batur nu liweuhna urang. Nya, anu nyalonna mah batur nu paseana urang. Nu jadina batur geus batur jadi urang anger memusuhan. Anu ku urang didukungna mah geus daramai deui. Geus sasalaman deui. Geus bagi-bagi kue. Urangna pasea jeung dulur. Ya, makanya mudah-mudahan Ramadan ini, makanya saya sebetulnya judul bisa naon wae, Bu. Judul mah tiasa naon wae. Tapi saya kasih judul mempertautkan hati di bulan suci. Karena ini salah satu kunci untuk menuju kepada ketakwaan. Jadi mempertautkan hati itu jadi naonnya ngaraketkeun deui hate urang. Ya, pertama kita menyadari, membersihkan diri, sebab kalau sudah bersih masing-masing, Bu, biasanya gampang nyambungnya. Tapi lamun nu hiji bersih nu hiji henteu, ngan urang mah biasana ye nganggap nu teu bersih teh batur hungkul. Teu bersih si eta mah hatena kade bisi urang nu teu bersihna teh. Nya, bisi urang bersihan we heula urang. Mun urang geus bersih mah di antarana teu bersih naon Pak Bu? Suudon. Di antara tidak bersihnya hati itu kalau kita masih menaruh prasangka buruk kepada orang lain. Itu adalah berarti kita belum bersih. Kalau kita sudah bisa membersihkan hati kita dan sudah menghilangkan prasangka buruk kepada orang lain, maka insya Allah biasana Pak Bu pamit timbul tina hati nu bersih bakal katampina ku hati nu bersih deui. Nah batur ngewa ka urang, boating urang ngewa ka batur. Nah batur hese ka urang, boating hese urang ka batur. Nah batur asa rudet-rudet deui ka urang teh teh. Boating urangna nu rudet. Nah, inilah maka bulan Ramadan ketika kita timbul kesadaran itu, itulah adalah modal yang luar biasa. Pak Bu, ini di dalam Al-Qur'an disebutnya ta'liful qulub. Ta'liful qulub. Ta'lif itu apa artinya? Ta'lif itu adalah menjinakkan. Menjinakkan hati. Ari hati teh biasana heuras. Ya, hati itu biasanya adalah mempunyai ego yang luar biasa masing-masing orang itu. Tetapi ketika ditaklif, ketika dijinakkan, maka hati dengan hati itu akan bertaut. Inilah hadirin waktu iman, dan itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Allah berfirman, ya pasti apa sadayana kamu orang Persis mah. Apa sadayana? Urang NU geus sami arapal. Margi aya dina lambang Persis, aya dina lambang NU. Ayat ieu teh awalna A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Ada yang menafsirkan Al-Qur'an, ya. Ada yang menafsirkan syariat, sama. Berpegang teguhlah kalian kepada aturan Allah, jami'an secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallah, ini yang saya katakan tadi mahal. Karena ini nikmat yang besar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian idz kuntum a'daan, ketika kalian a'daan bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan dengan nikmat itu Allah jadikan kalian saudara. Konteks ayat ini itu diturunkan atau khitabnya ditujukan kepada Aus dan Khazraj. Ya, Aus dan Khazraj. Tetapi mafhumnya untuk kita semua. Bagaimana Aus dan Khazraj? Sebagaimana kita
tahu semua bahwa sebelum Nabi tiba di Madinah itu ada dua kabilah, namanya kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Ya, dua kabilah ini bermusuhan, musuh bubuyutan, tidak bisa didamaikan. Mungkin lamun ayeuna manggambarkeun teh siga Viking jeung dejek gitu tah. Hese didamaikeun teh, anggar we. Nya, didamaikeun pasea deui, didamaikeun pasea deui gitu. Maka demikian juga Aus dan Khazraj, mungkin lebih dari itu. Ya, sampai pertumpahan darah, sampai saling ya menganiaya dan lain sebagainya. Itulah Aus dan Khazraj. Tidak bisa didamaikan. Didamaikan dengan apa? Tidak didamaikan. Tidak didamaikan. Tetapi mereka masuk Islam atau Islam masuk ke hati mereka. Itulah yang kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Allah jinakkan hati-hati kalian dengan apa? Dengan Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi, maka kalian menjadi dengan nikmat Allah. Nikmat yang mana? Nikmat Islam. Menjadi apa? Menjadi saudara. Jadi ketika Islam masuk ke dalam hati mereka, maka mereka dengan sendirinya menjadi saudara. Maka dari ayat ini Pak Bu, kata Doktor atau Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan Syekh Al-Azhar, Allah yarhamu, kata beliau bahwa syarat ukhuwah atau rukun ukhuwah itu ada 4. Jadi ayat 103 dan 104 ya. 104-nya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, jadi kata beliau syarat rukun itu ada 4. Pertama, harus i'tisam bihablillah. Harus berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada ukhuwah kalau yang satu berpegang teguh kepada tali Allah, yang satu tidak. Ukhuwah Islamiyah, gitu ya. Ya, ukhuwah Islamiyah. Makanya kalau kita da aliran sesat ke dulur urang, sarua Islam, tidak sama-sama i'tisam. Tidak sama-sama i'tisam bihablillah. Jadi yang pertama i'tisam bihablillah, yang kedua adalah adamut tafarruq, tidak bercerai-berai. Yang ketiga nih, ta'liful qulub. Kita fokus nanti di sini. Yang ketiga, ta'liful qulub, menyatukan hati, menjinakkan hati. Dan yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Kayak orang mah kadang-kadang kan amar ma'ruf nahi munkar teh jang batur. Lain jang batur, amar ma'ruf nahi munkar jang dulur. Ya, kenapa kita ajak kepada kebaikan? Karena dia saudara kita. Kenapa kita larang dari kemungkaran? Karena dia saudara kita. Jangan mentang-mentang saudara, maka amar ma'ruf dan nahi mungkarnya tidak dilaksanakan. Nah, maka Pak Bu, ternyata di antara rukun ukhuwah ini ada satu rukun yang sangat menarik sekali, yaitu ta'liful qulub, menjinakkan hati. Ya. Dan Allah sudah membuktikan bagaimana menjinakkan hati itu dengan cara Islam, dengan masuk Islam kepada hati-hati mereka. Berarti naon Bu? Orang kedah memelihara, kedah miara hati orang ku naon? Ku Islam orang. Cing ari Islam orang teh geus nepi kana hati acan. Gitu Bang Inten. Kalau Islam kita sudah masuk ke hati kita, maka insya Allah, maka Pak Bu, ini akan berdampak kepada apa? Kepada hal-hal yang lain. Tetapi Allah lah yang bisa menjinakkan hati kita ini. Ya, nah tapi eta teh seueur tantanganana, seueur godaanana, ya, banyak tantangannya dan banyak godaannya. Nah, sehingga dalam hadis itu disebutkan al arwahu junudun mujannadah. Ruh, ya hati, ruh itu hati gitu ya. Arwahun mujannadah itu adalah merupakan bagaikan ruh-ruh pasukan yang diberi senjata. Kenapa? Ketika pasukan diberi senjata, mereka akan kabur kemana-mana, gitu ya. Fama i'talafa ma ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara ikhtalafa. Kalau mereka saling mengenal, kalau mereka saling dekat, maka akan menyatu. Tetapi kalau mereka saling tidak mengenal, maka mereka kalau saling menjauh, maka ikhtalafa, mereka akan selamanya ikhtalafa, berselisih.
Maka Pak Bu, apa yang mempersatukan kita ini? Tadi Islam itu. Ketika kita saling mengenal, ketika kita tahu ini adalah sama-sama Islam, maka kita akan i'talafa, senantiasa menyatu. Biasanya Pak Bu, orang itu akan dipersatukan pada satu kepentingan, pada satu kesatuan. Ya, pada satu kesatuan. Kalau dia misalkan asalnya tidak kenal, tetapi satu pekerjaan, tiap hari ketemu, lama-lama seperti saudara. Ya, asalnya tidak saling mengenal, tapi satu hobi. Sok penak di mana? Penak di lapang futsal. Ya, jadi uhuwah futsaliyah. Ya, satu terkenal ngan satu hobi naon? Mancing. Pendak wae di pamancingan. Jadi uhuwah jojoriah. Terkenal asal nama, gitunya. Ngan sok pendak di lapang badminton. Panginten nah kada disebat uhuwah raketiah panginten mah. Bawa-bawa. Tah biasa gitu, Bu. Ya. Nah, apalagi ketika kita dipertemukan pada hal yang samanya itu pada apa? Pada ibadah. Ya, pada ibadah. Terkenal asal nama. Ya, ngan sok tepang wae di masjid. Asa dulur. Salembur. Tapi nu ieu masuk penak di masjid, nu ieu mah tara penak di masjid. Cing, kadang-kadang da ikatan batin teh beda. Kenapa? Karena dipersatukan. Nah, apalagi ketika dipersatukannya itu tadi oleh kebaikan. Nah, Ramadan itu mempersatukan kita. Ujug-ujug we sasi Ramadan teh anu nuju nyaba hoyong uwi heula. Hoyong naon? Hoyong buka dina dinten kahiji sareng sepuh. Hoyong ngariung sareng kulawargi di dinten kahiji. Ya. Ujug-ujug dulur anu tebih teu tiasa uwi, tos lami teu nelpon. Kapungkur mah nuju teu acan aya telepon, teu acan aya WA, teu acan aya SMS, nyuratan. Bade naon? Bade Ramadan. Ya. Jadi Ramadan itu menyadarkan kita bukan kepada diri kita dengan Allah saja, tetapi juga menyadarkan kita bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan sesama kita. Dan ini adalah bagian dari ketakwaan. Margi ketakwaan itu bukan hanya bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Allah, tetapi bagaimana juga kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Mangga dina Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin, ya, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Terakhir naon? Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang sodaku, benar imannya. Mereka itulah siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ternyata orang yang bertakwa itu, Pak Bu, baik akidahnya. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Baik akidahnya. Dan baik apanya? Baik hubungan sosialnya. Ya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Baik ibadahnya, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Baik perangainya, wasabirin, orang-orang yang sabar. Ketika kita berbicara saum, bicara takwa, bicara sabar. Maka inilah hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata takwa itu bukan hanya baik interaksi kita dengan Allah, tetapi baik juga interaksi kita dengan sesama manusia. Kan takwa itu arti asalnya apa? Menjaga. Atau bukan hanya menjaga, tapi menjadikan penjagaan. Ittihadu wiqayah. Bukan waqayaki. Waqayaki itu menjaga. Tapi ittaqayattaqi itu artinya ittihadzu wiqayah, menjadikan satu penjagaan. Misalkan kita kedinginan, pakai jaket. Ya, pakai jaket. Maka memakai jaketnya itu agar kita tidak dingin, itu adalah ittiqa. Mengambil dan meletakkan satu penjagaan. Maka takwa itu apa?
Takwa itu adalah menjadikan penjaga, mengambil satu penjagaan. Antara apa? Nah dijaga, dipikasieun. Itu dipikasieun mantep we. Ya. Kenapa kita jaga? Karena kita takut. Kalau kita tidak takut, tidak usah dijaga. Teu sieun kahujanan ieu, teu nyanak payung. Ya. Kenapa kita pakai payung? Karena takut hujan. Ya. Kenapa kita mengambil penjagaan ini? Karena kita takut. Takut apa? Takut azab Allah. Takut murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Nawawi di dalam syarah Arba'innya disebutkan, atau dalam syarah Arba'in Nawawi itu ta'rif takwa itu ittikhadhu wiqayatin bainal abdi wa baina ma yakhshahu min iqabihi wiqayatan taqihi wa tahfazuhu. Seorang hamba menjadikan penjaga antara dirinya dengan murka Allah dan azab Allah yang ia takuti. Dengan apa penjagaannya itu? Wa dzalika bimtitsali awamirihi wajtinabi nawahihi. Hal itu dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi melaksanakan perintah menjauhi larangan itu sebagai bentuk proteksi diri kita agar terjaga, terhalangi dari apa? Dari yang dibenci oleh Allah, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mana? Termasuk yang akan mendatangkan murka Allah itu ketika kita tidak mendapatkan ridho dengan sesama. Jadi kadang-kadang Pak Bu, dosa kapa pada jalma lebih berat tibatan dosa ke Allah. Ya, dosa dengan sesama manusia itu kadang-kadang lebih berat. Kenapa? Karena Allah maha lautan maaf. Tetapi kadang-kadang manusia itu tidak pemaaf. Tetapi setidaknya kalau kita sudah minta maaf, setidaknya mungkin bolanya sudah beralih kepada orang lain. Nah, pilih kieu aya pertarosan. Ustaz kumaha da abi mah tos nyuhunkeun maaf tapi teu dimaafkeun. Bolana di ditu enam mah. Ya. Kenapa? Karena setidaknya kita sudah melepaskan beban yang ada di diri kita. Ya, dan kata Nabi kepada para sahabat, kalian tahu tidak, orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Kata sahabat, orang yang bangkrut itu yang habis hartanya, habis badanya. La dirhamalahu wala mata. Uangnya habis, perhiasannya habis. Bukan, kata Nabi. Orang yang muflis itu adalah ketika hari kiamat dia datang bawa sholat, bawa zakat, bawa saum, bahkan bawa haji. Tetapi dia menyakiti tetangganya. Ya, tetapi dia bahkan sampai menghalalkan darah tetangganya. Dan dia kemudian ketika ditimbang amalnya oleh Allah, ditimbang kebaikannya, kemudian ketika ada kejelekan kepada orang lain, ambil kebaikannya, masukkan, ambil kebaikannya, masukkan, ambil kebaikannya, masukkan, sampai ketika habis kebaikannya karena diberikan kepada orang yang pernah disakitinya, maka dosa orang tersebut diambil dan dimasukkan kepada dosa dia, kemudian dia dilemparkan ke api neraka. Itulah saya katakan kenapa dosa kepada sesama itu kadang-kadang lebih berat daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya silih hampura teh Pak Bu penting pisan. Ya, sepenting pisan. Nah, kemudian Pak Bu kalau kita berbicara tadi i'tilaful qulub, ya, merekatkan hati di bulan Ramadan ini sebagai pintu untuk menuju ketakwaan. Maka kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, i'lam, ketahuilah, annal ulfata thamaratu husnil khuluq. Ketahuilah bahwa rekatnya hati itu, menyatunya hati itu, samarata husnil khuluq, samaratu husnil khuluq, merupakan buah dari akhlak yang baik. Wat tafarruqa samaratu su'il khuluq, dan tafarruq, perpecahan, perselisihan, permusuhan itu adalah merupakan buah dari akhlak yang jelek. Fa husnul khuluqi yujibut tahaba wat ta'alluf. Akhlak yang baik akan membawa kepada saling cinta, wat ta'alluf, dan saling rekat, wat tawafuq, dan saling ikat,
Wasu'il khuluq, dan akhlak yang jelek, yusmirut tabagud wat tahasud wat tadabur. Sedangkan akhlak yang jelek itu akan menimbulkan at-tabagud, saling benci, wat tahasud, saling iri, wat tadabur, saling tidak memperhatikan, saling membelakangi. Inilah hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bulan Ramadan, pahala orang yang memberi makan kepada yang buka saum itu sama dengan pahala yang saumnya. Ya. Kenapa? Karena di sana ada husnul khuluq yang melahirkan kecintaan, yang melahirkan ta'aluf, terikatnya hati dan eratnya hubungan. Maka ini harus dipelihara. Ya, maka kewajiban kita selanjutnya Pak Bu untuk menggapai ketakwaan ini, maka kita peliharalah hati kita. Bagaimana memelihara hati ini dengan akhlak yang baik? Bagaimana memelihara hati ini dengan menjauhkan dari penyakit-penyakit hati? Ya, apa akhlak-akhlak yang baik ini? Atau pekerjaan-pekerjaan, kewajiban kita kepada tetangga kita, kepada saudara kita, yang harus kita jaga untuk apa? Untuk menjaga pertautan dan ikatan hati kita. Ya, pertama Pak Bu, banyak sekali kita, saya tidak mungkin tidak sebutkan hadisnya, tidak bacakan ini, dan saya yakin ini sudah banyak kita dengar. Ya, yang pertama Pak Bu, kewajiban kita untuk menjaga hubungan dengan sesama itu adalah satrul aurah. Satrul aurah. Apa satrul aurah itu? Menutupi aurat atau menutupi aib sesama. Kenapa? Biasanya nih, kalau ada aib pada orang lain, hoyongna naon? Hoyongna ngawartos-wartos. Upami aya aib di diri orang, hoyongna naon? Hoyongna ditutupan. Ya Bu, pami orang aya aib, tong boro mah aib dina hate urang, dina kalakuan. Aib dina awak urang pada yang ditutupan. Ya, hayang ditutupan, aib dina awak urang ge. Saya bener bilih katinggal ku batur. Gitunya. Contoh pami patuanganna ageung, nya, pami dipoto naon? Tahan napas. Ngarah naon? Ngarah dina foto teu katinggal linduh teuing. Padahal mah sami wae nu penting mah sehat. Nya. Dan nu penting mah dadak kadang-kadang kitu hirup mah, anu begang hayang lintuh. Nu lintuh hoyong begang. Aya obat pelangsing, tapi aya obat oge kanggo naon? Kanggo ngagendutkeun. Kitu nya. Nah, Pak Bu, teu penting ari gendut sareng begang mah relatif. Kumaha naon? Kumaha ngarendeng. Nya, sapertos kasep sareng henteuna. Geulis sareng henteu geulis relatif. Gumantung urang ngarendengna sareng saha. Nya, upami ngarendengna sareng artis, nya urang teh goreng atuh. Nya, tapi pami urang ngarendengna sareng nu sasama deui, da geulis atuh. Nya, matak pami urang hoyong geulis, ulah ngarendeng sareng anu langkung geulis gitu nya. Kitu oge pami urang hoyong disebat kasep, ngarendengna sareng anu biasa deui we siga urang deui bakal katinggal kasep. Ya, jadi cantik dan tidak, ganteng dan tidak itu relatif. Kitu oge Pak Bu, gendut sareng henteu eta relatif. Nu penting naon? Sehat. Nya, aya nu begang teu sehat. Aya nu gendut teu sehat, aya nu gendut sehat, aya nu begang sehat. Nah, tapi itu kembali lagi apa? Bahwa biasanya kita ada kelemahan kita itu ingin menutupi. Tapi kelemahan orang lain ditunjuk, "Uluh si eta tingali itu." Nya, tingali beuteungna bucit truk. Poh urang teu ningali kana beuteung urang. Gitunya. Nah, Pak Bu, itulah ya, kita itu biasanya sering sekali tidak bisa menutupi aib orang lain dan kita ingin kembalikan kepada kita. Kembalikan kepada kita bahwa kita ini ingin aib kita ditutupi, sama saudara kita ingin ditutupi. Kita pernah salah, iya. Orang lain melakukan salah, iya. Tetapi kesalahan itu ketika dia membentuk aib, maka bukan harus dibuka-buka. Maka Pak Bu, penyakit hati kita itu ketika kita membuka aib orang lain. Ya, maka
yang wajib kita laksanakan itu adalah yang pertama, satrul muslim li akhihil muslim. Makanya kata Allah, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib sesama muslim, oleh Allah ditutup di mana? Di dunia dan di akhirat. Orang tiasa nutup di mana? Di dunia atuh da urang mah di akhirat mah tos teu tiasa naon deui. Gitunya. Tapi ku Allah pahalana di dunia anak orang oge ditutup, di akhirat oge ditutup. Bisi Pak Bu pami aib urang kabolekerkeun, bisi urang panginten sok ngabolekerkeun aib batur. Nya, bisi sok ngabolekerkeun aib batur, makana aib urang kabolekerkeun gitu. Eta mah kantun raga we riksa diri urang. Nu kadua Pak Bu, tidinya teh naon ta Bu? Nya, tidinya teh biasana penyakit naon? Gibah. Gibah. Ya, gibah itu apa? Menceritakan kejelekan orang lain. Ya, kalau menceritakan kebaikan orang lain bukan gibah. Ya, bukan gibah. Tapi kalau menceritakan kejelekan orang lain itu adalah gibah. Zikruka ahoka ma yakrohu. Kamu menyebutkan tentang saudaramu dan dia tidak suka. Jadi kalau kita menceritakan sesuatu tentang saudara kita dan dia tidak akan benci, tidak akan marah, tidak apa-apa. Tapi kalau kita menceritakan tentang saudara kita dan kita tahu, kalau dia tahu dia akan marah, itu adalah gibah. Apa ukurannya dia akan marah? Taros diri orang. Pami orang dicarioskeun hal eta kabatur diwawar-wawarkeun eta orang raos henteu batur ge sami. Nah, orang lain juga sama. Makanya Pak Bu, untuk menjaga hati itu, kiat selanjutnya adalah raddu ghibatil muslim. Kita menolak gibah. Gitu ya. Nah, gibah teh ayeuna mah Pak Bu henteu dicarioskeun, tetapi diketik. Gitunya. Tetapi diketik ayeuna mah. Janten datang ngagibah sim kuring mah naon? Nyebarkeun dina WA. Aya eta ge nampi ti batur. Sebarkeun deui we, can terang eta teh leres henteu. Nya, upami leres sae henteu. Sabab upami leres tapi teu sae tong disebarkeun deui. Nya, disaring, di-sharing. Eri urang mah pami aya berita lebet ka urang, di grup can aya hoyong pangpayunan jebarkeun. Nya, kade Pak Bu. Nya, ari gibah teh nyarioskeun pengkereun. Nya, nyarioskeun pengkereun itu gibah. Pami nyarioskeun payunan sanes gibah sanes. Nya, tah dina WA mah asa pengkereun tapi payuneun. Nya, asa pengkereun tapi payuneun. Nah, jadi makanya Pak Bu, raddul ghibah. Ketika ada gibah kita tolak. Kita tidak ikut-ikutan, teu pipilueun gitunya. Da abi mah teu ngagibah ustaz cenah. Ngan eta aya tatanggi ngagibah. Ku abdi dikupingkeun. Gitunya, sama'una lil kadzibi akaluna lis-suhti. Dia mendengarkan berita-berita bohong. Dia juga memakan bangkai temannya sendiri. Itulah Pak Bu. Makanya yang kedua, untuk memelihara hati itu kita tolak gibah. Yang ketiga apa Bu? Memaafkan. Jadi kedah nama Pak Bu, encan nyuhunkeun hapunten ge hampura we. Hampura we heula. Nya, keun we minta hampura alhamdulillah, henteu keun, bebaskeun diri urang. Sabab pami urang henteu ngahampura. Nu boga salah batur ieu mah kan osok ge nya urang salah ka batur, batur salah ka urang. Ieu mah batur salah ka urang. Diantos-antos tos 3 dinten, bahkan tong 3 dinten, tos 3 tahun da teu minta hampura. Ari eta nu salahna cager urang gering. Osok teu kitu Bu. Anu salahna mah cek budak ayeuna mah watados. Naon watados teh? Wajah tanpa dosa. Gitunya. Ari urang gering. Gitunya. Maka Pak Bu ieu emang abot ini teh. Berat ini. Tetapi kita maafkan kesalahan dia. Ketika dia tidak meminta maaf, berarti dia masih salah. Tapi setidaknya hati kita sudah lepas. Gitu ya. Yang selanjutnya apa Bu? Ihsanul muslim ila akhihil muslim. Berbuat baik, menolong kepada orang lain. Makanya di hadisna Pak Bu, la yahzuluhu,
Jangan yakhdhuluh itu mengacuhkan, ngantep kadulur, nalika dulur butuh pertulungan orang bisa nulungan, ku urang diantep. Nya, siga aya wargi orang bade tikunclung atanapi terjerumus, ku urang tiasa kajewang, diantep we. Gebis we. Tikusruk we. Dosa tah. Gitu ya. Maka ketika kita bisa menolong orang lain dan orang lain itu butuh pertolongan kita, maka kita biarkan, itu adalah bagian dari akhlak yang tidak terpuji. Ya, maka kewajiban kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menolongnya. Yang selanjutnya apa, Bu? Mendoakan. Dan sebaik-baiknya doa seorang muslim kepada sesama muslim itu adalah doa yang tidak diketahui oleh saudaranya. Kita mendoakan tetapi yang didoakan tidak tahu. Teh Pak Bu, anu bisa kitu mah ngan indung ka budak. Nya, upami sepuh kamurang kalihna henteu menta oge pasti didoakeun. Nya, mun budak kakolot rada hese teh. Nya, mun budak kakolot rada hese. Urang kakarek apal geus boga budak. Nah, nya ari ka budak mah henteu dipenta ge otomatis ngadoakeun teh. Otomatis menteng teh paingan baheula kolot meuni bawel ka urang. Nah, da melangna luar biasa. Gitu ya. Maka kita kepada saudara meskipun mungkin tidak seintens itu, tetapi ketika kita ingat kepada saudara kita, doakan dia. Ya, dan sebaik-baiknya doa itu adalah doa kepada sesama, kepada saudara, an dhahril ghaib. Dia tidak tahu kita mendoakannya. Maka ketika seorang muslim mendoakan sesama muslim dan yang didoakan itu tidak tahu, malaikat datang kepadanya dan malaikat berkata kepadanya, walaka bimislin. Kamu juga sama. Mun urang teh ngadoakeun, ya Allah, mudah-mudahan eta wargi abdi teh cing disehatkeun. Saur malaikat ke sami anjeun ge cing sehat. Ya Allah, mudah-mudahan eta wargi abdi teh cing dipaparin rizki anu berkah, sami anjeun oge saur malaikat. Ya Allah, mudah-mudahan eta wargi abdi teh cing disalametkeun tina mara bahaya, sami anjeun oge saur malaikat. Maka Pak Bu, ketika kita berdoa untuk orang lain, maka di satu waktu kita berdoa untuk diri sendiri. Tapi lamun urang ngadoa ka Allah na teh kanggo urang hungkul, ya Allah, nyuhunkeun kasehatan, nyuhunkeun rezeki, nyuhunkeun naon, sae. Tapi eta ijabahna kanggo urang hungkul. Tapi lamun urang ngadoakeun matakna saur Umar, la tansani min solihi duaik. Janganlah engkau lupakan aku dari kesalehan doamu. Nah, maka mendoakan sesama muslim itu adalah salah satu kewajiban. Dan itu yang akan merekatkan hati. Dan itu yang akan merekatkan hati kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka inilah Bapak Ibu sekalian, ya, hari urang makan sok dibalik. Abdi bade angkat, nyuhunkeun pidu anaknya, juk mangga didoakeun ku ibunya. Ini tuh, geus indit mah sedekah doa. Ya. Nyariosna hungkul, mangga didoakeun, bari henteu kitu nya. Tah nu sae mah naon? Henteu nyebatkeun, didoakeun, tapi ngadoakeun. Gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kewajiban kita dengan sesama muslim itu apa? Saling menasehati. Ya, saling menasehati. Yaitu ketika kita melihat saudara kita membutuhkan nasihat, maka kita berikan nasihat. Dan ketika kita butuh nasihat, minta. Kalau tidak minta, kita terima nasihat orang lain. Peperihan orang teh ari minta dinasehatan mah sok gengsi gitunya. Atuh pami nu sanes maparin nasihat ka urang, ku urang kupingkeun. Nah, Pak Bu, kalau kita perhatikan di bulan Ramadan, ternyata hal-hal yang akan membawa kepada penyakit hati ini diantisipasi. Ya, diantisipasi. Maka saum itu kan bukan hanya nahan lapar, nahan haus, dan nahan syahwat. Ya.
Nah, syahwat dalam arti syahwat birahi. Bukan hanya itu saja. Tetapi saum itu juga menahan diri. Dari apa? Menahan lisan. Dari ucapan-ucapan yang kotor. Makanya dalam hadisnya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor, wal amala bihi, dan ucapan perbuatan-perbuatan keji, maka Allah tidak butuh dari saumnya, dari laparnya dan dahaganya. Artinya apa? Tidak cukup lapar dan dahaga, tetapi sabar itu bagaimana juga dia bisa mengendalikan ucapannya, bisa mengendalikan pendengarannya. Henteu ngagibah mah ngan ngupingkeun, kendalikeun oge. Ya, bisa mengendalikan penglihatannya agar tidak melihat yang diharamkan. Bisa mengendalikan tangannya agar tidak berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah saum. Dan itulah Bapak Ibu sekalian yang akan menjaga akhlak kita. Itulah yang akan apa? Merekatkan sesama kita. Makana punten Pak Bu, karaos ku urang. Upami disasih Ramadan, naha duduluran teh asa langkung raket. Ya. Itu bagian dari ketakwaan. Naha disasih dina menjelang lebaran, itu persaudaraan itu begitu kuat sekali. Ingat kepada saudara yang jauh dan lain sebagainya. Ini kuncinya. Makanya saum yang benar itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Makanya Pak Bu tadi kusim kuring disebutkan fenomena ruang riung. Ya, fenomena ruang riung itu sebetulnya hal-hal yang di satu sisi positif, ya, dan itu akan merikatkan hati kita. Tetapi yang jangan itu ari ruang riungna getol, ya, tapi ruang riungna balaka cerakan hungkul. Ari di masjid mah taraweh kosong, gitunya, majelis taklim kosong, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau takwa itu artinya adalah bagaimana kita bisa mengawal diri kita. Maka mengawal diri kita ini bukan hanya mengawal bagaimana kita baik dengan Allah saja, tetapi bagian yang tidak terpisahkan itu adalah bagaimana kita juga mengawal dan merawat interaksi kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah mempertautkan hati kita di bulan Ramadan ini dengan cara apa? Dengan cara memelihara kebersihan hati kita, menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada sesama, menjaga hubungan baik kita dengan sesama, dan menghindari berbagai penyakit-penyakit hati yang akan membawa kepada hubungan yang tidak baik, mengotori hati kita, menjadikan akhlak kita jelek, dan membawa permusuhan dengan sesama. Inilah yang dimaksud dengan ta'liful qulub. Inilah yang kita rasakan ketika kita masuk di bulan Ramadan. Inilah yang kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini, bukan hanya dilatih ibadah, tetapi dilatih bagaimana memelihara hati kita dan bagaimana menjauhi dari penyakit hati kita, karena itu adalah sejatinya bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sebentar lagi ya, sakedap deui 2 minggon deui kirang langkung ya, tanggal 12 Maret insyaallah ya, kita akan ya 12 Maret kita insya Allah akan mulai saum bulan Ramadan. Maka persiapkanlah dari sekarang, karena waktu itu tidak serasa. Bersihkanlah hati kita ya, bersihkanlah dengan sesama kita, maka insya Allah kita akan bisa mengoptimalkan bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita memasuki Ramadan termasuk orang-orang yang celaka karena jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ini bagian dari renungan kita bersama agar kita sama-sama bisa tetap menjadi hamba-hamba Allah yang ada di dalam ridha Allah dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.